Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PWG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Agus Salim SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK Sultan Amai Gorontalo dengan nomor peserta 650500000173 dan NIM 217111027. Saya guru di SMP Negeri 1 Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Kita belajar pada doa mulai. Atas apresiasi kalian terhadap guru kalian, sebagai bentuk daripada apresiasi kalian kepada jasa-jasa guru kalian, maka kalian mempersembahkan lagu himne guru. Terima kasih sekali lagi. Baik anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengecek daripada kelas kalian. Ya, baik anak sekalian, sebelum kita lanjut, coba diperhatikan di sisi kiri dan kanannya, apakah masih ada sampah? Ya, ada ya? Alhamdulillah. Untuk anak sekalian, tolong Alif diperbaiki kira bajunya.
bagian itu. Oke, nanti kalian hari ini siapa yang tidak masuk? Ini ya. Ini. Dina. Ada keterangan? Dina sakit. Oh iya. Nah, nanti kalian kita doakan ya teman-temannya yang sakit supaya bisa diberi kesembuhan agar bisa kembali bergabung bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman sekalian, anak-anakku pada kesempatan pagi ini, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, ya, namun kita tetap semangat ya, walaupun semuanya gerak dibatasi, kita tetap semangat. Walaupun nanti dalam pembelajaran ini masih terbatas, ya, masih sip-sip dan tidak semua mata pelajaran diajarkan pada saat hari itu, ya. Jadi nanti kamu tetap semangat belajar. Nah, jangan, bukan berarti kalian itu belajar di sekolah aja tempat belajar, tapi di rumah juga bisa belajar. Nah, dengan cara kalian belajar dengan bersungguh-sungguh, insya Allah cita-citanya akan tercapai. Semangat ya. Baik. Anak-anak sekalian, masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih, Pak. Masih. Ya, ada yang bisa menyebutkan apa itu pembelajaran kita minggu yang lalu? Ya, silakan Mas Said. Minggu lalu kita belajar materi jujur. Ya, minggu lalu kita belajar tentang materi jujur. Ya, bagus sekali. Aplaus dulu buat saya. Ada yang tahu nggak apa itu jujur? Ya, silakan. Jujur adalah berkata tidak bohong. Jujur adalah perkataan tidak bohong. Tadi temannya ada sudah mengatakan kita mengenai jujur. Yang pertama, tidak bohong. Ada lagi yang bisa mengidentifikasi apa itu jujur, mendefinisikan jujur? Ada? Jujur adalah mengikuti kata hati. Ya, mengikuti kata hati. Ya, berarti kata hati sesuai kata hati. Ya, jadi kalau orang yang tidak sesuai kata hati berarti itu sudah berbohong. Iya, misalkan seperti ini. Itu kata hati mengatakan jangan, tapi perbuatan yang mengatakan ya melakukan, ya seperti itu. Jadi apa tuh kalau gitu? Kata hati mengatakan tidak, perbuatan mengatakan iya. Berarti ada nggak yang bisa mendefinisikan? Tidak setia dalam hati. Tidak apa? Tidak sesuai apa? Perkataan dan perbuatan. Jadi jujur adalah kesesuaian. Ya. Perkataan Dan perbuatan. Oke. Nah, jadi apa persepsi kita pada hari ini yaitu mengenai materinya tentang menepati Janji. Ya, menepati Janji. Ada yang bisa nggak mendefinisikan apa itu menepati janji? Tidak munafik. Tidak munafik. Nah, ada lagi? Silakan. Tidak berdusta. Tidak berdusta. Ini. Tadi ya. Jadi dari mindset kita pada hari ini yang diterapkan oleh kawan-kawan kalian, menepati janji itu adalah sanggup melakukan, tidak munafik dan tidak berdusta. Baik Nabi sekalian, sekaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menepati janji. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kalian memahami
daripada apa sih perilaku menepati janji itu dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti pada saatnya di pembelajaran kita ini adalah kalian akan mendiskusikan bagaimana cara kalian, pemahaman kalian tentang perilaku menepati janji. Nah, nanti pada saat pembelajaran ini akan Bapak sodorkan sebuah masalah kepada kalian, dan tentunya sebelumnya sudah Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi tiap-tiap kelompok itu akan diberikan satu permasalahan yang akan kalian pecahkan dan akan kalian diskusikan di kelompok kalian. Jadi nanti yang model pembelajaran dan metode pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu problem based learning dan dipadukan dengan discovery learning dan semuanya itu terangkum dalam model metode diskusi ya. Jadi kalian akan berinteraksi dalam kelompoknya, melakukan diskusi, dan hasil diskusinya itu akan dituangkan dalam bentuk poster. Nah, itu nah. Jadi sekaligus kalian akan dilatih bagaimana imajinasi kalian mengenai masalah yang disodorkan itu. Nah, nanti di dalam pembuatan poster itu akan kalian tuangkan gagasan-gagasan yang sudah tentunya dioret-oret dulu. Nah, dibuat dulu draftnya. Nah, masing-masing memasukkan ide ya. Seperti itu nanti siklus diskusinya. Nah, masukkan, jadi nanti dituangkan. Nah, tentunya tidak pernah dipelajari di bahasa Indonesia ya. Nah, itu cara pembuatan poster. Nah, itu posternya itu harus menarik ya. Terus pesannya ada, jelas pesannya, dan juga solusi yang ditampilkan. Jadi nanti penilaian poster itu ada yang pertama menarik. Yang kedua pesannya jelas, dan yang ketiga adalah ada solusinya. Ya itu jadi kita memecahkan sebuah masalah di dalam sebuah poster itu ya. Oke. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk lagi ke diskusi, Bapak akan tampilkan sebuah gambar yang akan kalian amati ya. Dan setelah itu kalian akan berinteraksi dengan gambar tersebut, mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh teman-teman kalian. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik teman-teman sekalian, untuk lebih menyegarkan daripada suasana dan juga membangkitkan daripada gairah anak-anakku lebih semangat lagi untuk memasuki pembelajaran kita, maka terlebih dahulu Bapak minta kalian untuk menyampaikan yel-yel kelas kalian. Nah, Bapak mohon satu dari antara kalian memimpin untuk menampilkan yel-yel kelas kalian. Silahkan. Bisa. Berprestasi luar biasa. Bisa kalian lihat di dalam PowerPoint ini tentang gambar tersebut. Ada yang bisa? Silakan. Ya, silakan. Di gambar tersebut saya melihat ada siswa yang mencontek. Mencontek ya. Mencontek. Oke, apa lagi yang bisa kalian lihat di gambar ini? Ya, silakan. Menyogok. Iya, bagus. Tuh, lihat ya. Menyogok. Tuh, diselipin uang ya. Oke, ada lagi nggak yang bisa mengingatkan? Oke, apa? Oke, silakan Arifan. Korupsi. Iya, korupsi. Kanannya mengaku lagi rompi. Bagus Arifan. Oke dulu. Ya. Nah, anak-anak sekalian, Bapak akan membagi kelompok, ya. Kita akan berdiskusi, mendiskusikan permasalahan yang di dalam gambar ini, ya. Ada hubungannya dalam gambar ini, ya, oke?
Nah, sekarang caranya Bapak membagi kelompok adalah dengan himpunan. Ya, silakan berdiri. Nah, masih ingat himpunan? Ya, ketika Bapak mengatakan himpunan 3, nah cari himpunan 3. Oke? Nah, ya, oke, kita mulai ya. Kita mulai. Himpunan 3. Untuk berdiskusi dan sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian yang berupa poster itu ke depan, ya, ke depan kelas. Dan Bapak berharap kelompok-kelompok lain itu bisa menanggapi, ya, terlebih dahulu menyimak dan setelah itu ditanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok yang akan naik ke depan sini, ya, seperti itu. Paham sampai di sini? Paham. Ya. Oke. Bapak persilakan kelompoknya Abu Bakar untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok Abu Bakar, saya akan mempresentasikan hasil dari poster kami. Di sini kami mendapat tema yaitu ikat janji. Terus di poster ini kami menambahkan kata-kata yaitu mengobrol janji adalah mudah, menepati janji adalah amanah. Janganlah mudah berjanji dan ingatlah ikat janji adalah ciri orang munafik. Nah, jadi ikat janji sendiri itu memiliki arti yaitu ikat janji sebagian memberikan istilah cedera janji atau wan prestasi. Merupakan persoalan yang serius dan sering terjadi di tengah masyarakat. Ikat janji berangkat dari salah satu pihak dapat lagi memenuhi janji yang telah disepakati kedua belah pihak. Nah, lawan kata dari ikat janji adalah menepati janji, bisa dibacakan oleh pengertian janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji adalah
akan diminta pertanggungjawaban sampai di akhirat. Menepati janji merupakan wujud memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Keutamaan menepati janji. Tergolongan dalam manusia berakal. 2. Termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Hikmah berperilaku menepati janji dapat dipercaya orang, mendapat nilai religius. Oke, baik, itulah dari presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Abu Bakar. Terima kasih, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capres dulu. Kelompok Abu Bakar. Nah, sekarang sudah dipersilakan oleh kelompok Abu Bakar untuk menanggapi daripada hasil presentasi mereka, hasil poster mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok hikmah. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara menghindari orang yang memberikan janji? Baik, saya terima pertanyaannya. Silakan, kami persilakan kelompok kami yang menjawab. Kelompok kami akan menanggapi dari pertanyaan kelompok Usman. Cara menghindari sikap ingkar janji. 1. Berani mengatakan tidak untuk menolak apabila ada yang menyuruh kita berjanji. 2. Cobalah untuk lebih jelas dan spesifik mengenai janji yang hendak kamu buat. 3. Catat ingat janji yang telah kamu buat. 4. Berkomunikasi lebih awal dan buat alternatif lain. Ini tadi yang bisa menjawab dari kelompok Usman. Sekian, terima kasih. Jadi tanggapan dari kelompok kami untuk pertanyaan dari kelompok Usman bin Affan. Selanjutnya, apakah ada kelompok lain lagi yang ingin menanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan untuk kami bertanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok Umar ingin bertanya, bagaimana sih cara menentukan orang-orang munafik? Bagaimana sih menentukan ciri-ciri orang munafik? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Umar. Silakan kelompok kami menanggapi. Yang akan menanggapi adalah saudara Gio. Silakan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Umar. Ciri-ciri orang munafik telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, Abu Bukhari berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata berdusta, jika berjanji mengingkar, dan jika dipercaya khianat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok Abu Bakar, dan atas pertanyaannya dari kelompok-kelompok lain. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sekalian, demikian tadi kalian sudah mempresentasikan, mengkomunikasikan daripada apa-apa yang telah kalian diskusikan pada hari ini, yaitu materi kita mengenai apa tadi? Perilaku menepati janji. Ya, bagus. Nah, berikutnya kita akan menyimpulkan daripada pembelajaran kita hari ini mengenai materi tentang apa tadi? Perilaku menepati janji. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan yang saya dapatkan adalah menepati janji adalah kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Ya, ada lagi yang mau memberi kesimpulan? Saya Pak. Ya, silakan. Hikmah berperilaku menepati janji dapat dipercaya orang, mendapat nilai religius, mendapatkan keberkahan kehidupan, mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Oke, berikan plus dulu. Kalian kesimpulan yang bisa kita tarik
berdasarkan daripada apa yang juga telah anak-anakku sampaikan bahwasanya menepati janji adalah berani menepati daripada apa yang telah kita janjikan kepada orang lain. Jadi kesediaan kita untuk melaksanakan daripada apa yang telah kita janjikan kepada orang lain. Apa manfaatnya ketika kita menepati janji? Yang pertama adalah mendapatkan nilai religius. Apalagi yang kedua? Ya, dipercaya orang lain. Yang ketiga apa? Ya, yang keempat adalah kita diberi ketenangan hidup karena kita tidak pernah berbuat berbohong gitu ya. Nah, apabila anak-anak sekalian, ketika kita berjanji itu ketika kita memang tidak bisa, jangan mengatakan iya ya, tetapi kita langsung menolak aja. Maaf ya, saya nggak bisa hadir pada acara ini. Jangan sampai kita dalam istilah hari ini adalah PHB ya, memberikan pengharapan palsu. Dan itu sangat menyakitkan ya. Nah, jadi lebih baik kita berterus terang bahwasanya maaf ya, saya nggak bisa hadir. Ya mungkin lain kali saya bisa hadir di acara sampean ya, dengan cara seperti panjenengan bisa dengan cara yang baik, dengan cara yang apalagi yang lemah lembut ya, seperti itu. Jadi jangan mengobrol janji ya, seperti yang disampaikan tadi oleh kelompoknya Umar ya. Jadi ketika kita berjanji maka kita ucapkan insya Allah. Dan ketika insya Allah itu adalah apabila Allah menghendaki. Dan apabila memang kita nyatakan tidak bisa, maka kita langsung menolak ya dengan cara yang baik. Nah itu tadi anak sekalian ya. Nah sekarang yang akan Bapak tanyakan kepada kalian yaitu mengenai apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini. Apa yang bisa kalian lakukan? Yang saya dapatkan pada pembelajaran materi menepati janji adalah saya menjadi tahu ternyata kejujuran dan menepati janji sangatlah dibentukkan dalam kehidupan sehari-hari, karena senantiasa orang yang selalu menepati janji akan dibalas dengan keberhasilan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Ya, oke. Oke, jadi hikmah berperilaku jujur itu pertama yaitu perasaan enak dan hati senang. Berikutnya mendapat kemudahan dalam hidupnya. Berikutnya selamat dari adab dan bahaya. Yang berikutnya dijamin masuk surga. Dan yang terakhir dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Anak sekalian, tadi sudah kita dengarkan bersama pemaparan mengenai apa manfaat daripada pembelajaran kita hari ini mengenai perilaku menepati janji. Ya, jadi manfaatnya itu banyak sekali apabila kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kita berjanji kepada orang tua bahasanya, Bu, Bapak, Ibu, saya izin ke sekolah untuk melakukan ekskul misalkan. Nah, nanti insya Allah saya pulang jam 5. Nah, ketika jangan nanti ditepati jangan sampai tidak ditepati. Dan berikutnya lagi ketika kita berjanji membantu orang tua dalam membersihkan rumah ya, nah, kita tepati. Dan apapun itu harus kita tepati dalam kehidupan kita sehari. Misalkan di sekolah, bagaimana kita menepati janji ketika kita berjanji kepada teman untuk misalkan mau belajar bersama, ya misalnya seperti itu. Apalagi menepati janji itu, yaitu di dalam lingkungan sekolah adalah menaati peraturan. Ya, peraturan sekolah itu termasuk menepati janjinya. Ketika kita tidak menepati janji, maksudnya seperti ini. Pada saat hari Senin diwajibkan kepada anak-anakku semua untuk mengikuti upacara dan harus di lingkungan sekolah pada jam 7. Nah, itu berarti kalian sudah harus datang jam 7. Itu berarti tandanya kalian sudah menepati janji itu yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kalau di lingkungan masyarakat?
yaitu tidak membuat keonaran. Ya, nah itu sudah menepati janji namanya. Norma-norma di masyarakat kita apa? Kita patuhi. Nah, marka-marka itu termasuk salah satu tanda bahwasanya kita mau menepati janji. Bagaimana? 60 km per jam. Nah, berarti ditepati 60 km per jam. Jangan 100 km per jam. Ya. Waduh, itu ngebut ya. Nah, ataukah jangan lupa memakai helm. Nah, ketika pada motor memakai helm, pada dalam perjalanan jauh, maka itu juga apa? Tidak menepati janji di dalam lingkungan masyarakat. Nah, baik teman sekalian, sekarang Bapak akan mengumumkan kelompok-kelompok yang terbaik dalam mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu berupa poster tadi. Yang mana penilaiannya adalah kesannya bagus, terus apa solusinya, dan permasalahannya juga jelas dan juga menarik. Dan yang mendapatkan kelompok terbaik dalam presentasi dan pembuatan poster itu adalah kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Perwakilan dari Abu Bakar untuk naik. Dan tentunya ini adalah reward. Dan jangan lihat dari bentuknya nah, tapi bagaimana kalian diberikan apresiasi supaya kalian bisa termotivasi untuk bisa bermaju ya dalam prestasi tentunya. Nah, ini rewardnya untuk kelompok terbaik. Oke, baik. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah Bapak akan memberikan poster, yaitu bagaimana pemahaman kalian di dalam pembelajaran ini ya sejauh mana. Dan posternya itu berupa kuis, yaitu kita menggunakan aplikasi kuis yang sudah Bapak bagikan di WA group ya. Silakan. Yang hadir. Yang melalui game quizzes ya. Menurut kalian senang nggak melakukan poster seperti ini? Kita sambil melaksanakan poster kita bermain game, senang nggak? Alhamdulillah. Dan ternyata nanti kalian sudah menguasai daripada tiket ya, termasuk menguasai tiket tadi. Oke, baik kami sekalian. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kegiatan pada pagi hari ini, pada menjelang siang, Bapak meminta kalian mempelajari daripada untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Jadi Bapak mohon kalian mempelajari di rumah materinya sebelum kita masuk ke materi kita untuk di lembar ya. Oke. Ya baik teman sekalian, itu demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan marilah kita menutup pembelajaran kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.